Hari Jumat itu, Masjid Jakarta Selatan dipenuhi oleh jamaah yang datang untuk merayakan Maulid Nabi. Suasana hangat terasa sejak pagi. Aroma dupa ringan bercampur dengan wangi kemenyan memenuhi udara, sedangkan sinar matahari menembus jendela kaca, menimbulkan bayangan lembut di lantai masjid. Setiap kursi penuh, anak-anak duduk di antara kaki orang tua mereka, sementara lansia duduk rapi di barisan depan. Ustadz Hendra memimpin doa dengan hikmat. Suaranya lantang namun lembut, menyampaikan makna maulid dengan kata-kata yang mudah dipahami. Para jamaah duduk diam, mendengarkan, dan mengikuti doa bersama. Semua tampak normal hingga tatapan Ustadz Hendra terhenti pada satu sudut masjid. Sesuatu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di sisi dekat mimbar, seorang sosok wanita muncul perlahan. Sosok itu berjalan dengan tenang di antara jamaah, wajahnya tersenyum lembut. Ada sesuatu yang familiar namun tak bisa dijelaskan. Sosok itu memancarkan aura damai yang tak biasa. Hendra terdiam. Sosok itu bergerak seperti seseorang yang benar-benar hidup, tapi keheningan yang mengikuti setiap langkahnya membuat Ustadz Hendra sadar, ini bukan manusia biasa. Wajah itu jelas, sangat dikenalnya. Itu adalah Empok Alpa, artis yang dikenal baik dan dermawan, yang meninggal tepat seminggu yang lalu. Tidak ada yang menyadari kehadirannya, kecuali Ustadz Hendra yang menatap dengan mata terbelalak. Hati Ustadz terasa campur aduk antara takut dan kagum. Sosok itu tidak berbicara, tidak bergerak cepat, hanya berjalan perlahan di antara jamaah, menundukkan kepala kepada mereka yang berdoa. Ustadz Hendra sadar bahwa hal ini tidak boleh direkam atau disebarluaskan. Ia harus diam, menjaga rahasia ini agar tidak disalahpahami. Perasaan takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang dalam. Sosok Empok Alpa tersenyum, seakan memberitahu bahwa semua kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya diterima dan dihargai tanpa perlu kata-kata. Di luar itu, suasana masjid terasa semakin hangat. Suara bacaan ayat suci terdengar lebih jelas. Setiap kata seakan mengalir ke hati para jamaah. Beberapa orang menundukkan kepala, beberapa meneteskan air mata tanpa sadar. Ustadz Hendra melihat banyak jamaah tersenyum dan mendoakan Empok Alpa tanpa mengetahui siapa sosok itu. Senyum arwah itu tampak puas, melihat banyak orang berdoa, ramai dan penuh hikmat. Setiap langkah sosok itu membawa rasa damai yang kuat. Ustadz Hendra memperhatikan bagaimana Empok Alpa berhenti sebentar di beberapa titik, seakan memeriksa setiap jamaah yang hadir. Aura kebaikan yang selama hidupnya dilakukan diam-diam kini terasa menyebar di seluruh masjid. Makanan yang dibagikan setiap Jumat, donasi yang diberikan untuk pembangunan masjid, semua itu kini tampak membuahkan hasil yang nyata. Sementara itu, beberapa jamaah yang lebih tua menunduk, merasakan kedamaian yang berbeda. Ada perasaan hangat di dada mereka yang sulit dijelaskan. Beberapa tidak menyadari bahwa sosok Empok Alpa ada di antara mereka, namun energi kebaikan yang dibawa terasa nyata. Masjid menjadi penuh dengan keheningan yang nyaman. Bukan keheningan takut, tapi keheningan yang membuat hati tentram dan damai. Ustadz Hendra tetap diam, menahan diri agar tidak menatap terlalu lama. Ia tahu, jika orang lain melihatnya terlalu jelas, mereka akan bingung atau takut. Namun, ia juga merasakan betapa pentingnya momen ini. Arwah Empok Alpa hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melihat sendiri kebaikan yang ia sebarkan selama hidupnya. Senyum di wajah arwah itu seperti jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan setiap Jumat, dan setiap kali ia membantu orang lain secara diam-diam. Semakin lama sosok itu berada di masjid, semakin banyak energi positif terasa menyebar. Setiap jamaah yang hadir merasakan kehangatan yang berbeda. Anak-anak duduk lebih tenang, lansia tersenyum lembut, bahkan udara di dalam masjid terasa ringan dan menyegarkan. Ustadz Hendra merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, kebaikan yang dilakukan Empok Alpa selama hidupnya tidak akan hilang begitu saja, bahkan setelah meninggal. Sosok Empok Alpa berjalan di antara jamaah, hingga akhirnya mencapai sisi belakang masjid, menundukkan kepala sekali lagi, dan perlahan menghilang. Seolah-olah angin membawa tubuhnya pergi, meninggalkan senyum damai yang masih terbayang di mata Ustadz Hendra. Hati Ustadz terasa lega dan sekaligus haru. Ia sadar, ini adalah pengalaman yang akan ia simpan sendiri, sebuah rahasia kebaikan yang nyata. Masjid tetap ramai dengan jamaah yang berdoa dan bernyanyi pujian. Namun, bagi Ustadz Hendra,
suasana kini memiliki makna lebih dalam. Ia tahu, kebaikan yang tulus akan selalu kembali. Arwah Empok Alpa bahagia melihat banyak orang yang mendoakannya, ramai dalam perayaan Maulid Nabi, dan menangkap doa-doa yang mengalir dari hati para jamaah. Semua itu adalah bukti bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar, bahkan setelah manusia tiada. Setelah kepergian Empok Alpa, teman-teman dan sahabatnya mulai merenungkan sosok yang baru saja tiada. Seminggu telah berlalu, namun kehadirannya terasa masih dekat. Kebaikan yang selama ini ia lakukan diam-diam kini perlahan muncul ke permukaan, melalui kisah-kisah yang dibagikan para sahabat dan jamaah masjid. Empok Alpa dikenal luas sebagai artis yang ramah, murah senyum, dan mudah bergaul. Namun di balik popularitasnya, banyak yang tidak tahu bahwa setiap Jumat, ia selalu menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Tidak hanya sekadar memberi, tapi Empok Alpa menyempatkan diri datang sendiri ke rumah-rumah orang yang kesusahan. Ia menutup wajahnya agar tidak dikenali, agar amalnya murni karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Selain membagikan makanan, Empok Alpa juga rutin menyumbang untuk pembangunan masjid-masjid di beberapa wilayah Jakarta. Sumbangan itu tidak besar atau mencolok, tapi konsisten. Tidak ada satupun dokumentasi atau pengumuman tentang itu. Semua dilakukannya diam-diam, tanpa harapan diakui. Para sahabatnya menceritakan betapa Empok Alpa selalu memperhatikan orang di sekitarnya. Ia menolong tetangga yang kesulitan membayar listrik, membantu guru di sekolah anak-anak miskin, bahkan membiayai pengobatan seorang lansia yang tidak mampu. Semua kebaikan itu dilakukan tanpa diketahui banyak orang, tanpa ingin dipublikasikan. Hanya beberapa orang terdekat yang menyaksikan langsung, dan mereka selalu diminta untuk tidak membicarakannya. Ketika perayaan Maulid Nabi tiba, semua kebaikan itu tampak membuahkan hasil. Ustadz Hendra dan beberapa jamaah yang hadir menyadari adanya energi positif yang kuat dari arwah Empok Alpa. Kehadiran arwah itu bukan menakut-nakuti, tapi memberikan kedamaian dan kehangatan kepada mereka yang hadir. Semua doa yang dipanjatkan, setiap ucapan syukur dan senyum, menjadi hadiah bagi Empok Alpa. Ia tersenyum bahagia melihat bagaimana kebaikannya mempengaruhi banyak orang. Sahabat-sahabatnya menangis saat mengenang Empok Alpa. Mereka mengingat bagaimana setiap tindakan kecilnya memiliki dampak besar. Seseorang yang kelaparan mendapatkan makanan, seorang anak bisa tetap bersekolah, seorang lansia bisa mendapatkan pengobatan. Semua itu adalah bagian dari kehidupan Empok Alpa yang tidak pernah diketahui orang banyak. Di masjid, ulama yang hadir pun merasakan kehadiran kebaikan itu. Mereka menangis karena menyadari betapa besar pengaruh perbuatan baik Empok Alpa. Tidak hanya sebagai artis yang terkenal, ia juga seorang pribadi yang mengutamakan amal dan ibadah. Suasana masjid dipenuhi haru, tetapi sekaligus hangat dan damai. Umat yang hadir merasakan energi positif yang mengalir, seolah kebaikan Empok Alpa ikut menyelimuti setiap sudut masjid. Kebaikan Empok Alpa juga mempengaruhi sahabatnya dalam cara yang sederhana namun mendalam. Mereka mulai mencontoh perilakunya, belajar untuk memberi secara diam-diam, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Mereka mengingat pesan Empok Alpa, meski tidak diucapkan secara langsung, kebaikan sejati tidak memerlukan saksi, hanya hati yang tulus. Selain itu, banyak orang yang dulunya hanya mengenal Empok Alpa sebagai artis, kini melihat sisi lain dari dirinya. Mereka mulai menyadari bahwa ketenaran bukan ukuran kebaikan. Tindakan kecil yang dilakukan dengan niat baik, sekecil apapun, bisa membawa perubahan besar bagi banyak orang. Energi positif dari setiap kebaikan yang Empok Alpa lakukan tetap hidup bahkan setelah ia meninggal. Beberapa sahabat yang dulu bekerja sama dengan Empok Alpa untuk berbagai kegiatan sosial kini, mulai membagikan kisahnya secara perlahan. Tidak untuk ketenaran atau sensasi, tapi untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Cerita tentang makanan yang dibagikan setiap Jumat, donasi pembangunan masjid, dan bantuan rahasia yang diterima banyak keluarga miskin mulai terdengar. Semuanya menegaskan satu hal, Empok Alpa hidup untuk kebaikan, dan kebaikannya berbuah lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Hari demi hari, kenangan tentang Empok Alpa tidak hanya menyentuh hati orang-orang yang dekat dengannya, tapi juga memberi motivasi untuk melakukan hal serupa. Banyak orang mulai meneladani tindakan kecil yang dilakukannya.
Kebaikan yang sederhana namun konsisten membuat banyak orang sadar bahwa setiap tindakan yang tulus, sekecil apapun, memiliki dampak yang luas. Meski jasadnya sudah tiada, pengaruh Mpok Alpa masih terasa. Arwahnya yang hadir di masjid saat perayaan Maulid Nabi menjadi bukti nyata bahwa kebaikan sejati meninggalkan jejak yang abadi. Senyum arwahnya yang terlihat bahagia seakan memberi pesan. Setiap amal yang dilakukan dengan tulus akan terus hidup, memberikan kedamaian dan inspirasi bagi banyak orang. Perayaan Maulid Nabi di Masjid Jakarta Selatan memasuki puncaknya. Jamaah semakin ramai, suara zikir dan syalawat mengalir lembut, memenuhi setiap sudut masjid. Anak-anak yang awalnya bermain berisik kini duduk tenang, ikut mengangkat tangan berdoa. Lansia tersenyum dan menundukkan kepala, merasakan kedamaian yang tak biasa. Suasana begitu hangat, sehingga setiap orang merasa seolah berada dalam pelukan tak terlihat yang menghangatkan hati. Di tengah keramaian itu, Ustadz Hendra masih menatap ke satu sudut masjid, mengenang sosok Mpok Alpa yang ia lihat seminggu lalu. Senyum arwahnya masih terbayang jelas, menandakan kebahagiaan yang luar biasa. Namun kali ini, sesuatu yang lebih menakjubkan terjadi. Sosok itu muncul kembali, kali ini berdiri di dekat mihrab, menatap ke arah jamaah yang ramai mendoakannya. Arwah Mpok Alpa terlihat lebih jelas dari sebelumnya, tenang, damai, dan tersenyum dengan penuh kepuasan. Sahabat-sahabat Mpok Alpa yang hadir di masjid merasakan getaran yang kuat. Semua yang mereka lakukan selama ini, setiap doa yang dipanjatkan, setiap senyum yang tulus, adalah hadiah untuk Mpok Alpa. Ternyata, kebaikan yang selama ini dilakukan Mpok Alpa tidak berhenti pada dirinya sendiri. Perbuatan baiknya telah menciptakan gelombang kebaikan yang terus menyebar ke banyak orang, bahkan setelah ia meninggal. Plot twist terungkap ketika seorang sahabat teringat hal yang sebelumnya tidak pernah diceritakan. Selama hidupnya, Mpok Alpa tidak hanya membagikan makanan dan mendonasikan pembangunan masjid. Ia juga diam-diam menolong banyak keluarga yang sedang berada di ambang kesulitan. Ada keluarga yang hampir bangkrut, seorang ibu tunggal yang kesulitan membayar sekolah anaknya, dan seorang lansia yang nyaris kehilangan tempat tinggal. Semua bantuan itu diberikan tanpa pamrih, tanpa meninggalkan jejak, hanya melalui sahabat terdekatnya. Sekarang, kebaikan itu terlihat kembali dalam doa, senyuman, dan energi positif yang mengalir di masjid. Setiap jamaah yang hadir tanpa sadar menjadi bagian dari kebaikan yang Mpok Alpa lakukan. Mereka mendoakan Mpok Alpa dengan tulus, dan energi doa itu kembali menghangatkan arwahnya. Senyum di wajah arwah Mpok Alpa semakin lebar, seakan mengatakan bahwa semua usaha dan kebaikannya selama hidup tidak sia-sia. Ustadz Hendra menatap jamaah yang ramai, merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pengalaman spiritual pribadi. Ini adalah momen yang menunjukkan bahwa kebaikan yang tulus akan selalu hidup, meskipun jasad sudah tiada. Setiap tindakan baik yang dilakukan dengan ikhlas meninggalkan jejak abadi, dan arwah Mpok Alpa kini menjadi saksi nyata dari pelajaran itu. Para ulama yang hadir juga merasakan hal yang sama. Mereka meneteskan air mata, bukan karena kesedihan, tapi karena haru dan kagum melihat bagaimana kebaikan Mpok Alpa membuahkan hasil nyata. Suasana masjid begitu hangat dan damai, membuat setiap orang yang hadir merasakan keberkahan secara langsung. Tidak ada yang merekam momen itu, tidak ada yang bisa mengabadikannya dalam bentuk gambar, hanya hati yang menyaksikan. Sahabat-sahabat Mpok Alpa merasa tersentuh hingga ke dasar hati. Mereka sadar bahwa selama ini mereka hanya sebagian kecil dari saksi kebaikan Mpok Alpa. Setiap tindakan yang dilakukan Mpok Alpa, sekecil apapun, memiliki dampak besar bagi kehidupan banyak orang. Dan sekarang, arwahnya hadir untuk melihat sendiri bagaimana doa, senyum, dan keberkahan yang ia sebarkan selama hidup menjadi nyata. Keindahan dari momen ini bukan hanya terlihat dalam senyum arwah Mpok Alpa, tapi juga dalam perubahan yang terasa di setiap jamaah. Mereka yang hadir merasakan kedamaian, motivasi untuk meneladani kebaikan, dan kesadaran bahwa setiap tindakan baik yang tulus akan menghasilkan kebaikan yang lebih besar. Bahkan setelah manusia pergi, kebaikan itu terus hidup, menular, dan memberi inspirasi. Akhirnya, arwah Mpok Alpa perlahan menghilang dari pandangan, meninggalkan senyum damai yang tetap terasa oleh Ustadz Hendra dan jamaah. Ia pergi tanpa suara, tanpa kata, hanya membawa kepuasan dan kebahagiaan. Semua doa,
Semua kebaikan yang diterimanya menjadi bukti bahwa kehidupan yang penuh amal dan kepedulian tidak akan pernah sia-sia. Bab ini berakhir dengan kesadaran yang mendalam bagi semua yang hadir. Empok Alpa telah menunjukkan bahwa kebaikan sejati bukan tentang ketenaran atau pengakuan, tapi tentang dampak yang kita berikan kepada orang lain. Tindakan yang dilakukan dengan tulus, sekecil apapun, mampu menciptakan gelombang kebaikan yang tidak pernah berhenti. Dan bahkan setelah meninggal, seseorang masih bisa melihat, merasakan, dan menikmati buah dari amal yang ia tanamkan selama hidupnya. Akhirnya, keheningan menyelimuti masjid. Para jamaah pulang dengan hati yang hangat dan penuh harapan, terinspirasi oleh kehidupan Empok Alpa. Ustadz Hendra tetap duduk sejenak, menutup mata, merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, momen itu adalah hadiah dari Allah, tanda bahwa kebaikan yang tulus selalu kembali, dan bahwa arwah Empok Alpa bahagia melihat doa dan keberkahan yang diterimanya. Setelah perayaan Maulid Nabi, masjid tetap dipenuhi rasa hangat dan damai. Suasana yang awalnya hanya ramai oleh suara zikir kini berubah menjadi sesuatu yang lebih terasa, hampir seperti getaran lembut yang menenangkan hati. Para jamaah pulang dengan senyum, tetapi juga membawa perasaan yang tidak mudah dijelaskan. Ada energi positif yang mengalir dari setiap doa, setiap harapan yang dipanjatkan, dan semuanya seolah terhubung dengan kebaikan Empok Alpa yang diam-diam telah ia sebarkan semasa hidupnya. Beberapa orang merasakan perubahan nyata dalam hidup mereka, meski tidak mengetahui siapa yang selama ini menolong mereka. Seorang anak yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan, yang sebelumnya kesulitan membeli perlengkapan sekolah, kini menerima bantuan secara misterius. Tas baru, buku, dan seragam sekolah muncul begitu saja, cukup untuk membuatnya tetap bersekolah dengan lancar. Orang tua anak itu hanya bisa tersenyum, merasa ada keajaiban yang tak bisa dijelaskan. Seorang lansia yang tinggal seorang diri pun merasakan hal serupa. Ia menemukan bantuan bahan makanan yang cukup untuk bertahan 1 minggu penuh, lengkap dengan uang tambahan untuk kebutuhan obat-obatan. Semua datang tanpa tanda tangan atau pengumuman. Tidak ada yang tahu siapa yang menolongnya, tetapi hatinya penuh syukur dan tenang. Ia sering duduk di teras rumahnya, menatap langit senja, merasakan keberkahan yang hadir begitu tiba-tiba. Jamaah yang hadir di masjid juga merasakan efek doa yang unik. Mereka mulai menyadari bahwa doa yang dipanjatkan untuk kebaikan orang lain, bahkan untuk seseorang yang telah tiada, ternyata membawa ketenangan bagi diri sendiri. Semangat mereka meningkat, hati terasa ringan, dan mereka mulai menebar senyum serta perhatian lebih kepada orang-orang di sekitar. Energi positif itu seolah menular kemanapun mereka pergi. Arwah Empok Alpa, yang seminggu sebelumnya muncul di masjid, kini seolah hadir dalam setiap doa dan senyum yang dipanjatkan. Ustadz Hendra merasakan hal itu saat duduk sejenak di mihrab, memejamkan mata dan menyerap energi kebaikan yang mengalir di antara jamaah. Setiap langkah kecil yang dilakukan Empok Alpa semasa hidupnya kini menjadi besar. Membagikan makanan setiap Jumat, menyumbang pembangunan masjid, menolong orang yang tak dikenal. Semua itu menghasilkan gelombang kebaikan yang meluas tanpa terlihat. Beberapa jamaah mulai menceritakan kisah mereka sendiri. Ada yang merasakan bantuan kecil dari orang tak dikenal, ada yang merasakan perubahan hidup secara perlahan, dan ada yang merasa diberkati oleh doa yang dipanjatkan. Semua kisah itu memiliki benang merah. Kebaikan diam-diam Empok Alpa telah menyentuh kehidupan banyak orang. Tanpa ia ketahui, dampaknya terus berlanjut bahkan setelah ia meninggal. Masjid, yang awalnya hanya menjadi tempat ibadah, kini juga menjadi simbol inspirasi. Para jamaah merasa tergerak untuk meneladani kebaikan Empok Alpa. Mereka mulai menyiapkan makanan untuk tetangga, berdonasi secara diam-diam, dan menolong orang tanpa berharap pujian. Gelombang kecil kebaikan itu perlahan menyebar, membentuk komunitas yang saling mendukung, penuh perhatian, dan penuh empati. Di sisi lain, beberapa sahabat Empok Alpa merasakan kebahagiaan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa selama hidupnya, Empok Alpa tidak pernah melakukan kebaikan untuk dipuji. Semua dilakukan dengan hati tulus. Kini, kebaikan itu kembali kepada sahabat dan jamaah dalam bentuk energi yang menginspirasi, membangkitkan semangat, dan memberi harapan. Mereka pun tersadar bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan ikhlas memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Hari demi hari, efek doa dan kebaikan itu terus terasa. Di pasar,
Seorang pedagang kecil menemukan pelanggan lebih ramah dari biasanya. Di sekolah, guru menyadari anak-anak yang sebelumnya sulit fokus kini lebih bersemangat belajar. Semua perubahan itu kecil, tapi signifikan. Dan yang mengejutkan, perubahan ini terjadi hampir serentak di berbagai tempat. Seolah ada energi positif yang mengalir dari satu titik ke titik lain, menghubungkan semua kebaikan yang telah ditanam Mpok Alpa semasa hidupnya. Bahkan di lingkungan yang jauh dari masjid, orang-orang mulai meniru tindakan kebaikan sederhana. Membantu tetangga, memberi makanan kepada yang kelaparan, berdonasi secara diam-diam. Semua itu tercipta karena inspirasi dari kisah Mpok Alpa yang terdengar melalui sahabat-sahabatnya. Keajaiban kecil itu membuktikan bahwa satu perbuatan baik yang tulus bisa memicu banyak perbuatan baik lainnya. Dalam hati Ustadz Hendra, kesadaran itu begitu kuat. Ia menyadari bahwa setiap doa yang dipanjatkan, setiap energi positif yang mengalir dari jamaah, dan setiap tindakan baik yang dilakukan diam-diam, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Arwah Mpok Alpa hadir sebagai pengingat bahwa kebaikan yang tulus tidak berhenti pada satu kehidupan saja, tapi terus menyebar, memberi pengaruh, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Waktu berjalan semakin jauh dari hari pemakaman Mpok Alpa. Kalender berganti bulan, tetapi nama Alpa masih sering disebut. Tidak hanya di kampung tempat ia dimakamkan, tetapi juga di banyak tempat lain. Cerita tentang kebaikannya seolah tidak pernah berhenti. Orang-orang selalu punya kisah baru untuk ditambahkan. Seakan-akan kehidupan Alpa yang sederhana menyimpan 1000 rahasia kebaikan. Kampungnya kini seakan berubah menjadi ruang belajar kehidupan. Di warung kopi, orang berbicara tentang bagaimana Alpa diam-diam membayar hutang tetangga. Di pengajian, ibu-ibu menceritakan bagaimana Alpa pernah menghibur anak yatim tanpa seorang pun tahu. Di sekolah, guru-guru bercerita kepada murid tentang sosok yang mengorbankan banyak hal demi orang lain. Kisah itu menyebar, meluas, dan menjadi semacam pengingat bahwa ketulusan masih ada di dunia ini. Semakin lama, orang-orang mulai menyadari bahwa kebaikan Alpa adalah cahaya yang tidak pernah padam. Meski tubuhnya sudah terkubur di tanah, cahayanya tetap menerangi hati orang-orang yang mengenalnya. Bahkan bagi mereka yang hanya mendengar kisahnya, cahaya itu tetap bisa dirasakan. Cahaya itu hadir dalam bentuk rasa malu ketika terlalu sibuk dengan diri sendiri. Cahaya itu hadir dalam bentuk semangat untuk membantu orang lain meskipun hanya dengan hal kecil. Makam sederhana dengan nisan putih itu, kini tidak hanya dikenal sebagai tempat peristirahatan seorang pelawak. Ia menjadi simbol dari sebuah pesan penting, bahwa hidup bukan soal berapa lama kita tertawa, tetapi soal seberapa banyak hati yang kita sentuh. Orang-orang yang datang berziarah tidak hanya membaca doa, tetapi juga pulang dengan membawa renungan. Mereka pulang dengan tekad untuk sedikit lebih baik, sedikit lebih peduli, sedikit lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Bagi Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, makam itu menjadi tempat belajar yang tak ternilai. Mereka sering datang diam-diam, duduk lama di samping nisan, dan pulang dengan hati yang lebih ringan. Kehadiran mereka bukan untuk mencari cahaya gaib atau sosok malaikat, melainkan untuk mengingatkan diri bahwa kehidupan bukan hanya soal ketenaran. Mereka berdua belajar bahwa warisan sejati bukanlah jumlah penonton, melainkan jumlah doa yang ditinggalkan setelah kematian. Sementara itu, Ustadz yang pertama kali bercerita tentang cahaya malaikat di makam Alpa tetap pada kesaksiannya. Ia tidak pernah menarik kembali ucapannya. Baginya, apa yang ia lihat adalah nyata, meski tidak semua orang bisa melihat hal yang sama. Ia yakin cahaya itu adalah bentuk penghormatan dari langit atas kebaikan Alpa yang tersembunyi. Namun bagi banyak orang, meski tidak melihat cahaya dengan mata, mereka merasakan cahaya itu dengan hati. Hari-hari terus berlalu. Namun keajaiban dari kisah Alpa justru semakin kuat. Anak-anak yatim yang dulu ia biayai sekolah mulai tumbuh besar. Mereka rajin belajar, membawa nilai baik, dan bermimpi untuk sukses bukan demi diri sendiri, tetapi demi bisa menolong orang lain. Mereka ingin menjadi seperti sosok yang pernah mereka kenal, sederhana, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Beberapa janda miskin yang pernah dibantu kini juga berubah. Mereka mulai belajar untuk mandiri, dan meski hidup masih sulit, mereka saling menguatkan. Ada rasa tanggung jawab untuk melanjutkan apa yang pernah dimulai oleh Alpa. Mereka sadar, kebaikan itu tidak boleh berhenti hanya karena orang yang memulainya telah tiada. Bahkan,
Banyak orang yang tidak pernah bertemu Alpa merasa ikut tergerak. Kisah tentangnya menyebar dari mulut ke mulut, hingga ke banyak telinga yang tidak mengenalnya sama sekali. Tetapi meskipun tidak pernah bertatap muka, mereka tetap merasa tersentuh. Ada yang tiba-tiba ingin membantu tetangga. Ada yang tiba-tiba ingin menyisihkan gaji untuk anak yatim. Ada yang tiba-tiba ingin lebih peduli pada orang tua yang hidup sendiri. Semua itu lahir dari kisah yang sederhana, tetapi mengandung kekuatan luar biasa. Pada akhirnya, plot twist terbesar dari kisah hidup Mpok Alpa bukan hanya tentang malaikat yang menjaga makamnya, melainkan tentang bagaimana kebaikannya menjelma menjadi gerakan yang terus hidup. Malaikat itu ada, tetapi malaikat itu hadir dalam bentuk manusia-manusia yang tergerak hatinya untuk meneruskan kebaikan. Cahaya itu ada, tetapi cahaya itu bukan kilatan yang turun dari langit, melainkan cahaya hati yang menyala di banyak orang. Itulah sebabnya, cahaya itu tidak pernah padam. Setiap kali ada orang yang terinspirasi dari kisah Alpa lalu berbuat baik, sesungguhnya cahaya itu kembali menyala. Setiap kali ada anak yatim yang tersenyum karena mendapat bantuan, cahaya itu kembali bersinar. Setiap kali ada janda miskin yang merasa tidak sendirian, cahaya itu kembali terang. Hidup Mpok Alpa yang sederhana telah menjadi bukti bahwa kebaikan yang disembunyikan akan menjadi warisan paling abadi. Ia mungkin tidak pernah ingin dikenang, tetapi justru karena itu ia akan selalu diingat. Ia mungkin tidak pernah ingin dipuji, tetapi justru karena itu ia selalu dipuji. Ia mungkin tidak pernah ingin meninggalkan jejak, tetapi jejaknya kini ada di hati ribuan orang. Dan di atas tanah merah makamnya, doa-doa tidak pernah berhenti. Doa-doa itu datang dari anak-anak kecil, dari orang-orang miskin, dari sahabat, dari keluarga, bahkan dari orang-orang yang hanya mendengar kisahnya. Doa-doa itu mengalir tanpa henti, seperti sungai yang tidak pernah kering. Doa-doa itu adalah bukti bahwa cahaya kebaikan tidak pernah mati. Itulah warisan terakhir dari Mpok Alpa. Bukan rumah, bukan harta, bukan ketenaran, tetapi cahaya. Cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang terus hidup dalam doa dan tindakan orang-orang yang percaya bahwa kebaikan tidak butuh sorotan. Cahaya itu akan terus menyinari, bahkan hingga generasi yang tidak pernah mengenalnya. Hari-hari setelah kabar tentang malaikat yang menjaga makam Mpok Alpa terus saja bergulir. Setiap kali ustadz itu bercerita di pengajian atau di depan jamaah kecil di musola, suasana selalu hening. Orang-orang tidak banyak bertanya, mereka lebih banyak diam dan merenung. Bukan karena takut, tetapi karena kesaksian itu menancap begitu dalam di hati mereka. Tidak semua orang bisa percaya, tetapi anehnya, tidak ada seorang pun yang berani menertawakan. Seolah-olah hati mereka sepakat untuk menyimpan cerita itu sebagai sesuatu yang tidak boleh dianggap remeh. Apalagi saat orang-orang yang pernah dekat dengan Alpa mulai membongkar kisah-kisah kecil tentang kebaikan yang selama ini tersembunyi. Dari situlah, perlahan keyakinan itu tumbuh. Ada sesuatu yang memang membuat makam Alpa berbeda. Waktu itu, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim sempat merasa ragu. Mereka terbiasa dengan dunia hiburan yang penuh dengan sorotan, kamera, dan segala sesuatu yang tampak. Baginya, kisah malaikat di makam Alpa terdengar seperti legenda yang sulit dicerna oleh logika. Tetapi setelah mereka berulang kali datang ke sana, menyaksikan bagaimana orang-orang kecil mendoakan Alpa dengan air mata, keraguan itu perlahan sirna. Mereka akhirnya sadar bahwa sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata bisa saja benar-benar ada dan nyata. Hari berganti, minggu berlalu, tetapi kisah itu tetap hidup. Orang-orang kampung semakin sering datang. Tidak hanya dari sekitar, tetapi juga dari luar kota. Ada yang datang dengan penasaran, ingin melihat makam yang konon dijaga malaikat. Namun kebanyakan pulang dengan hati yang berubah. Mereka tidak menemukan cahaya putih yang turun dari langit, tetapi mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga, kesadaran bahwa hidup harus dijalani dengan tulus. Sementara itu, sahabat-sahabat Alpa semakin sering mengenang kebersamaannya. Mereka mulai menyadari betapa banyak hal yang selama ini mereka abaikan. Di balik tawanya yang sering membuat orang terbahak-bahak, Alpa ternyata menyembunyikan air mata orang lain yang ia tolong. Di balik lawakan yang sederhana, ia menyembunyikan ribuan rupiah yang ia sisihkan untuk memberi makan anak-anak yatim. Di balik popularitasnya yang singkat, ia menyembunyikan kehidupan yang penuh pengorbanan untuk orang-orang yang membutuhkan.
Kesaksian Ustadz itu menjadi pintu masuk bagi orang-orang untuk melihat sisi lain kehidupan Alpa. Ustadz tidak pernah memaksa orang untuk percaya. Ia hanya bercerita apa yang ia lihat. Namun cerita itu ternyata menjadi bahan bakar yang membuat banyak orang ingin menggali lebih dalam. Dan dari penggalian itu, mereka menemukan bahwa kebaikan yang diam-diam adalah jenis kebaikan yang paling murni. Sejak itu, makam Alpa tidak lagi sepi. Tetapi yang datang bukan orang-orang yang membawa kamera atau wartawan yang mencari sensasi. Justru yang datang adalah orang-orang kecil, orang-orang yang merasa dekat dengan kisahnya. Ada ibu-ibu yang datang membawa anaknya. Ada bapak tua yang datang tertatih-tatih. Ada anak-anak muda yang duduk lama di samping pusara, menunduk dengan wajah penuh renungan. Semua datang dengan perasaan yang sama, ingin belajar sesuatu dari sosok yang kini sudah tiada. Di sisi lain, kesaksian itu juga melahirkan rasa malu di hati banyak orang. Malu karena hidup hanya dihabiskan untuk mengejar urusan sendiri. Malu karena jarang sekali memikirkan orang lain. Malu karena tidak pernah belajar dari orang sederhana yang ternyata lebih kaya di mata Tuhan. Kesaksian itu bukan sekadar cerita, tetapi menjadi cermin yang membuat orang-orang melihat kekurangan dirinya sendiri. Yang lebih mengejutkan, kesaksian itu justru membuat banyak orang tergerak untuk berubah. Tidak sedikit yang mulai berbuat baik secara diam-diam. Ada seorang pedagang kecil yang tiba-tiba memberi makan gratis untuk anak-anak jalanan. Ada seorang pejabat yang diam-diam melunasi hutang seorang tetangganya. Ada seorang remaja yang tiba-tiba rajin mengantarkan beras ke rumah janda miskin. Semua itu lahir tanpa suara, tanpa sorotan, seperti yang pernah dilakukan oleh Alpa. Kesaksian Ustadz itu mungkin sederhana, hanya sekadar cerita tentang cahaya malaikat. Tetapi dampaknya begitu luas, jauh melampaui apa yang bisa ia bayangkan. Bahkan ia sendiri sering terharu melihat bagaimana kisah itu mempengaruhi orang banyak. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan membuat semua orang percaya, melainkan menyampaikan apa yang ia lihat agar menjadi pengingat bagi siapa saja yang mendengarnya. Sementara itu, di dalam hati keluarga Alpa, ada perasaan campur aduk. Mereka kehilangan, tetapi juga bangga. Kehilangan karena tidak ada lagi tawa dan canda yang selalu menghidupkan rumah. Tetapi bangga karena sosok yang mereka cintai ternyata meninggalkan jejak yang begitu indah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kebaikan yang selama ini dilakukan diam-diam kini justru menjadi warisan yang dibicarakan banyak orang. Hari-hari terus berjalan. Kehidupan kembali seperti biasa. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah hilang. Cerita tentang Alpa yang dijaga malaikat. Cerita itu terus bergaung. Dari masjid kecil hingga ruang televisi, dari warung kopi hingga ruang kelas sekolah. Cerita itu terus diceritakan ulang. Kadang dengan detail berbeda. Tetapi inti pesannya selalu sama. Kebaikan akan selalu mendapat tempat terhormat, bahkan setelah seseorang meninggal. Kesaksian itu membekas, tidak hanya di telinga, tetapi juga di hati. Ia mengendap, tumbuh, dan akhirnya menjadi kekuatan yang membuat orang ingin menjadi lebih baik. Dan mungkin, itulah alasan mengapa malaikat benar-benar menjaga makam Alpa. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menjaga pesan kebaikan agar tidak pernah hilang. Pada akhirnya, kesaksian itu bukan hanya tentang apa yang dilihat oleh seorang ustadz. Kesaksian itu adalah tentang apa yang dirasakan banyak orang. Kesaksian itu adalah bukti bahwa meski tubuh seseorang terkubur, kebaikannya bisa tetap hidup, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Dan dari situlah, cahaya kebaikan Empok Alpa tidak pernah redup, terus menyala, dan terus membekas dalam hati siapapun yang mendengarnya. Raffi Ahmad tidak pernah menyangka bahwa sebuah makam bisa mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Selama bertahun-tahun ia bergelut di dunia hiburan, ia terbiasa melihat segala sesuatu dari sisi yang tampak. Popularitas, penonton yang banyak, angka rating, dan komentar di media sosial menjadi ukuran keberhasilan. Tetapi sejak ia mendengar cerita Ustadz tentang makam Empok Alpa yang dijaga malaikat, pikirannya tidak lagi sama. Awalnya ia hanya menganggap cerita itu sebagai sesuatu yang terlalu sulit dipercaya. Baginya, malaikat adalah makhluk gaib yang hanya hadir dalam doa dan kitab suci. Bagaimana mungkin mereka menjaga sebuah makam yang sederhana? Namun, keraguan itu perlahan runtuh ketika ia menyaksikan bagaimana orang-orang kecil datang ke makam Alpa dengan hati penuh doa. Ia melihat air mata yang jatuh bukan karena ingin diperhatikan, melainkan karena rindu dan syukur.
Ia melihat ibu-ibu janda yang menyebut nama Alpa dalam doa malam mereka. Ia mendengar cerita anak-anak yatim yang mengaku pernah diberi makan olehnya saat lapar. Semua itu membuat Raffi diam lama. Bagi Raffi, Empok Alpa adalah sosok sahabat yang ceria, suka bercanda, dan penuh energi. Ia tidak pernah menduga bahwa di balik tawa itu ada rahasia besar tentang kebaikan yang begitu dalam. Ia teringat pada banyak pertemuan di lokasi syuting, di mana Alpa sering bercanda sambil menutupi rasa lelahnya. Ia baru menyadari sekarang, mungkin saat itulah Alpa telah melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa pernah menceritakannya. Irfan Hakim pun merasakan hal yang sama. Ia dikenal sebagai pribadi religius, sering mengisi acara keagamaan, dan dekat dengan banyak ustadz. Namun kesaksian tentang Alpa membuatnya merasa malu. Ia sadar bahwa dirinya sering berbicara tentang kebaikan, tetapi belum tentu melakukan seperti Alpa yang berbuat tanpa suara. Irfan merasa bahwa Alpa sudah lebih jauh melangkah, lebih dalam memahami makna memberi. Hari-hari setelah itu, Raffi dan Irfan sering datang berkunjung. Tidak selalu ke makam, tetapi mereka sering berkumpul dengan orang-orang yang dulu pernah dekat dengan Alpa. Mereka mendengarkan kisah-kisah yang tidak pernah mereka tahu sebelumnya. Dari situ, lahirlah perasaan baru dalam hati mereka. Keinginan untuk berubah. Raffi mulai menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dulu terasa biasa baginya. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama dengan anak-anaknya. Ia teringat bagaimana Alpa selalu menyelipkan perhatian kecil untuk orang lain, dan ia merasa ingin menirunya. Tidak perlu besar, cukup sederhana, tetapi dilakukan dengan tulus. Irfan pun semakin tekun dalam amal sosial. Ia mulai menggerakkan sahabat-sahabatnya untuk menyisihkan sebagian rezeki secara diam-diam. Ia belajar dari Alpa bahwa kebaikan yang sejati tidak membutuhkan sorotan kamera. Semakin banyak ia melakukan tanpa diketahui orang, semakin lega hatinya. Kesaksian ustadz itu seolah menjadi cambuk. Mereka berdua sadar bahwa popularitas tidak menjamin apa-apa di hadapan Tuhan. Popularitas hanya bertahan sebentar. Tetapi kebaikan bisa meninggalkan jejak yang jauh lebih panjang. Alpa membuktikan itu dengan jelas. Ia bukan bintang besar seperti mereka, tetapi setelah kepergiannya, ia justru dikenang lebih dalam daripada banyak orang terkenal. Lama-kelamaan, pengaruh kisah itu menjalar ke lingkaran yang lebih luas. Teman-teman mereka yang lain pun mulai tergerak. Ada yang mulai aktif bersedekah, ada yang lebih sering meluangkan waktu untuk keluarganya, ada pula yang mendekatkan diri pada ibadah. Semua terinspirasi oleh cerita tentang sosok yang sederhana, yang dulu mereka anggap hanya pelawak biasa. Sementara itu, masyarakat terus berdatangan ke makam. Semakin hari, jumlahnya semakin banyak. Namun tidak ada keributan, tidak ada kesan berlebihan. Mereka datang dengan khusyuk, menunduk, berdoa sebentar, lalu pulang dengan hati lebih tenang. Makam itu bukan menjadi tempat keramaian, melainkan menjadi ruang hening di mana orang belajar untuk mengingat arti hidup. Raffi sering merenung ketika melihat semua ini. Ia merasa dirinya yang selama ini berada di puncak popularitas justru kalah jauh dari seorang sahabat yang sudah tiada. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan dikenang orang ketika ia sudah pergi? Apakah hanya tawa di televisi? Atau ada kebaikan yang benar-benar membekas? Pertanyaan itu terus menghantuinya, tetapi sekaligus mendorongnya untuk berbuat lebih baik. Irfan pun mengalami hal serupa. Ia sering berceramah tentang akhirat, tetapi kini ceramah itu tidak lagi terasa sebagai teori. Ia merasakannya langsung lewat kisah sahabatnya sendiri. Ia melihat bukti bahwa kebaikan kecil bisa membawa kemuliaan besar. Ia tidak lagi ingin sekadar berbicara, tetapi ingin meneladani. Dari semua perubahan itu, ada satu hal yang paling berharga. Hati mereka menjadi lebih lembut. Mereka lebih mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, lebih cepat tergerak untuk membantu, dan lebih sabar menghadapi masalah. Seolah-olah cerita tentang malaikat di makam Alpa bukan hanya menjadi kisah yang diceritakan, tetapi menjadi energi yang merasuk ke dalam hati mereka. Dan begitulah, kehidupan terus berjalan. Dunia hiburan tetap bising dengan berita-berita baru, dengan gosip dan sensasi yang tak ada habisnya. Tetapi di balik semua itu, ada dua sahabat yang kini melangkah dengan hati berbeda. Mereka tidak lagi memandang hidup semata dari popularitas, tetapi dari jejak kebaikan yang bisa ditinggalkan.
Mungkin tidak semua orang percaya pada kisah malaikat di makam Alpa. Tetapi bagi Raffi dan Irfan, itu bukan lagi soal percaya atau tidak. Itu soal bagaimana sebuah cerita mampu mengubah hati mereka. Mereka tidak butuh bukti berupa cahaya yang turun dari langit. Bukti terbesar sudah ada di depan mata. Perubahan yang lahir dalam diri mereka sendiri. Pada akhirnya, Alpa telah memberikan pelajaran terakhir yang paling berharga. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita berada di atas panggung, melainkan tentang berapa lama kebaikan kita hidup di hati orang lain. Dan pelajaran itu akan terus mereka bawa, sampai kapanpun. Kisah tentang makam Empok Alpa tidak berhenti di lingkaran sahabat dekatnya saja. Perlahan, cerita itu menyebar ke masyarakat luas. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, lalu menjadi perbincangan di pengajian kecil, hingga akhirnya terdengar di banyak tempat. Orang-orang membicarakan bagaimana seorang pelawak sederhana yang hidup apa adanya ternyata meninggalkan jejak kebaikan yang luar biasa. Bagi sebagian orang, cerita itu terdengar seperti dongeng. Tetapi bagi mereka yang pernah bersinggungan langsung dengan Empok Alpa, kisah itu terasa nyata. Mereka tahu bahwa Alpa memang sering datang diam-diam membantu. Ada pedagang kecil yang mengaku pernah diberi modal tanpa diminta kembali. Ada anak-anak yatim yang masih menyimpan baju baru pemberiannya. Ada janda tua yang setiap bulannya menerima sembako darinya tanpa tahu dari mana asalnya. Semua itu perlahan muncul ke permukaan setelah kepergiannya. Yang membuat orang semakin kagum adalah cara Alpa menyembunyikan semua kebaikan itu. Tidak ada dokumentasi, tidak ada rekaman, bahkan tidak ada cerita dari mulutnya sendiri. Semua kebaikan hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar menerima. Kini, ketika rahasia itu terbuka, orang-orang merasa tersentuh sekaligus malu. Mereka yang masih hidup merasa seperti tertampar. Selama ini terlalu sibuk mencari pengakuan, padahal ada orang yang diam-diam sudah memberi teladan nyata. Makam Alpa pun berubah menjadi semacam tempat belajar. Tidak ada yang menjadikannya keramat. Tidak ada yang memperlakukan makam itu berlebihan. Tetapi setiap orang yang datang, pulang dengan membawa renungan baru. Ada yang bertekad untuk lebih rajin bersedekah, ada yang memutuskan untuk lebih menghargai waktu bersama keluarga, ada pula yang sekadar belajar untuk tidak lagi menunda berbuat baik. Di sebuah kampung, seorang ibu rumah tangga mendengar cerita tentang Alpa dari tetangganya. Ia lalu tergerak untuk mengumpulkan uang receh sisa belanja. Setiap minggu, ia membeli jajanan kecil untuk dibagikan kepada anak-anak di sekitar rumah. Tidak besar nilainya, tetapi ia melakukannya dengan hati yang ringan. Ia teringat ucapan seorang ustadz yang menyebutkan, kebaikan tidak diukur dari besarnya, tetapi dari ketulusan niatnya. Di kota lain, sekelompok mahasiswa yang biasa nongkrong hingga larut malam mulai membentuk gerakan kecil. Mereka menamainya, Gerakan Diam-Diam Baik. Terinspirasi dari cara Alpa, mereka sepakat untuk membantu siapa saja tanpa perlu diketahui identitasnya. Mereka membayar uang kuliah seorang teman yang kesulitan, membeli makanan untuk pengamen jalanan, hingga menuliskan surat kecil berisi semangat lalu meninggalkannya di bangku taman. Semua itu mereka lakukan tanpa ingin dikenal. Cerita ini juga sampai ke telinga anak-anak sekolah. Guru-guru mulai menceritakan kisah Empok Alpa di kelas. Bukan sebagai kisah sedih, melainkan sebagai contoh nyata. Anak-anak yang biasanya sibuk dengan ponsel dan media sosial, mulai menyadari bahwa ada hal lain yang lebih penting. Mereka belajar bahwa orang biasa pun bisa meninggalkan jejak luar biasa jika hidupnya dipenuhi kebaikan. Di dunia hiburan, banyak selebritas yang tadinya hanya mendengar sepintas mulai merenung lebih dalam. Mereka terbiasa dengan sorotan kamera, tetapi kini mulai menyadari bahwa ada ruang lain yang lebih penting, ruang yang hanya dilihat oleh Tuhan. Ada yang mulai mengurangi pamer, ada yang lebih selektif menerima pekerjaan, dan ada yang memilih menyisihkan sebagian penghasilan untuk kegiatan sosial. Fenomena ini semakin jelas ketika masyarakat sadar bahwa kisah Alpa bukan hanya soal makam yang dijaga malaikat, melainkan tentang bagaimana kebaikan bisa menjalar. Satu orang bisa menggerakkan banyak orang. Satu tindakan bisa menumbuhkan ratusan niat baik lainnya. Empok Alpa sudah tiada, tetapi semangatnya hidup di banyak hati. Yang menarik, masyarakat tidak menjadikan kisah itu sekadar bahan perbincangan sesaat. Banyak yang menjadikannya langkah awal perubahan. Beberapa pengajian mulai mengangkat tema, berbuat baik diam-diam, sebagai pengingat. Di pasar,
Pedagang saling berbagi dagangan untuk mereka yang kurang mampu. Di kampung-kampung, warga bergotong royong membantu tetangga yang sakit tanpa perlu diumumkan kemana-mana. Semua itu berawal dari cerita sederhana tentang seorang pelawak yang tidak pernah menuntut dikenang. Tentu saja, ada juga yang meragukan. Sebagian orang menganggap cerita malaikat menjaga makam hanyalah kiasan. Tetapi bahkan keraguan itu tidak menghalangi kebaikan untuk menyebar. Karena yang paling penting bukanlah bagaimana orang menafsirkan cerita, melainkan bagaimana cerita itu mendorong tindakan nyata. Raffi dan Irfan melihat perkembangan ini dengan hati bergetar. Mereka tidak menyangka sahabat yang dulu mereka anggap biasa justru memberi pengaruh sebesar ini. Mereka merasa bahwa perubahan ini bukan karena sosok selebritas, melainkan karena ketulusan yang murni. Alpa telah menunjukkan bahwa kebaikan tidak membutuhkan panggung, tidak membutuhkan kamera, dan tidak membutuhkan sorakan penonton. Di titik ini, masyarakat mulai memahami makna yang lebih dalam. Mereka melihat bahwa kehidupan Alpa adalah bukti bahwa orang sederhana bisa membawa cahaya. Bahwa pelawak yang biasa membuat orang tertawa ternyata bisa membuat banyak orang menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena tersentuh. Bahwa seseorang yang tidak pernah mengejar ketenaran justru meninggalkan nama yang harum. Makam itu kini berdiri bukan hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir, melainkan sebagai simbol. Simbol bahwa manusia bisa memilih jalan kebaikan meski tanpa diketahui siapapun. Simbol bahwa amal tidak perlu diumumkan, karena yang terpenting adalah sampai kepada Yang Maha Tahu. Dan simbol bahwa setiap orang punya kesempatan untuk meninggalkan jejak yang baik, sekecil apapun. Hari demi hari, cerita ini semakin jauh tersebar. Tidak ada yang tahu sampai kapan orang akan terus membicarakannya. Tetapi yang jelas, perubahan sudah dimulai. Dari hati-hati kecil yang tergerak, dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan diam-diam. Empok Alpa mungkin tidak pernah membayangkan semua ini. Ia hanya melakukan apa yang hatinya suruh. Tetapi kini, setelah ia tiada, kebaikan itu tumbuh menjadi pohon besar yang memberi keteduhan bagi banyak orang. Pohon itu terus menebar manfaat, meski sang penanam sudah tidak ada. Dan disitulah letak keajaibannya. Kebaikan yang tulus tidak pernah mati. Ia akan terus hidup, menjalar, dan memberi arti. Cerita tentang makam Empok Alpa yang dijaga malaikat Allah sudah membuat banyak orang menangis, termasuk Raffi, Irfan, dan sahabat-sahabatnya. Namun ada satu orang yang menyimpan kegelisahan lebih dalam dari siapapun. Orang itu adalah Ustadz yang pertama kali bersaksi melihat hal gaib di makam Alpa. Ia selalu hadir di pemakaman, duduk lebih lama dari jamaah lain, dan sesekali termenung dengan wajah berat. Selama ini, orang-orang hanya tahu ia seorang ustadz yang sederhana, tinggal di pesantren kecil di pinggiran kota. Tidak banyak yang bertanya mengapa ia bisa begitu yakin bahwa makam Alpa dijaga malaikat. Orang percaya begitu saja karena kata-katanya tulus, suaranya bergetar, dan matanya berkaca-kaca. Tetapi di balik kesaksiannya, ustadz itu menyimpan kisah yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Bertahun-tahun lalu, sebelum Empok Alpa dikenal luas di televisi, ia adalah seorang perempuan yang sering datang diam-diam ke pesantren tempat ustadz itu mengajar. Tidak ada yang tahu, karena ia selalu datang saat malam hampir larut, ketika para santri sudah tidur dan lampu asrama dimatikan. Alpa datang dengan pakaian sederhana, wajah lelah, dan senyum kecil yang tetap ia bawa meski badannya letih setelah seharian bekerja. Kedatangannya bukan untuk mencari doa atau popularitas. Ia hanya ingin menitipkan sesuatu. Kadang ia membawa beras satu karung kecil, kadang roti, kadang uang yang dilipat rapi dalam amplop. Ia selalu berpesan agar jangan menyebutkan namanya kepada santri. Ia hanya ingin anak-anak yatim di pesantren itu bisa makan enak dan belajar dengan tenang. Ustadz itu masih ingat malam ketika hujan deras mengguyur, dan Empok Alpa datang dengan jas hujan basah kuyup, menenteng 2 plastik besar berisi sandal baru. Katanya, sandal itu untuk santri agar tidak lagi bergantian pakai sandal rusak yang sudah bolong. Malam itu, Ustadz hanya bisa menatapnya dengan haru, sementara Alpa bergegas pulang tanpa sempat mengeringkan tubuhnya. Kebaikan itu berlangsung bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu, bahkan sahabat-sahabat dekatnya di dunia hiburan. Bagi Ustadz, Alpa adalah sosok dermawan yang tidak pernah ingin dikenang. Ia hanya meminta satu hal. Jangan pernah bercerita tentang dirinya ketika ia masih hidup. Karena menurutnya,
kebaikan yang diumumkan akan kehilangan nilainya. Ketika berita kematian Empok Alpa menyebar, ustadz itu merasa hatinya runtuh. Ia bukan hanya kehilangan seorang jamaah, melainkan seorang saudara yang diam-diam telah banyak menolong. Saat pertama kali datang ke makam Alpa, ustadz menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasakan ketenangan luar biasa, cahaya lembut yang tidak bisa ia gambarkan, dan keyakinan kuat bahwa kubur itu dijaga oleh malaikat Allah. Ustadz tahu, cerita ini bisa menimbulkan berbagai reaksi. Tetapi ia merasa wajib menceritakannya, bukan untuk meninggikan Alpa, melainkan agar orang belajar bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Ia ingin orang tahu bahwa perempuan sederhana yang dikenal lewat tawa ternyata punya sisi mulia yang hanya Tuhan yang mencatat. Disinilah letak plot twist yang membuat banyak orang terdiam. Ternyata, ustadz bukan sekadar saksi yang kebetulan datang. Ia adalah penjaga rahasia kebaikan Empok Alpa sejak lama. Ia orang yang paling sering menyaksikan langsung bagaimana Alpa memberi tanpa ingin diketahui. Ia orang yang tahu bahwa di balik sosok pelawak lucu yang ditonton jutaan orang, ada seorang manusia yang pulang larut malam dengan baju basah hanya untuk memastikan anak yatim punya sandal baru. Bagi Raffi dan Irfan, cerita itu seperti hantaman keras. Mereka merasa begitu kecil. Selama bertahun-tahun berteman dekat dengan Alpa, mereka tidak pernah tahu sisi itu. Mereka hanya mengenal Alpa sebagai teman kerja yang lucu, sederhana, kadang keras kepala, tetapi tidak pernah membayangkan ia menyembunyikan kebaikan sedalam itu. Air mata mereka semakin deras ketika ustadz akhirnya membuka rahasia itu. Sahabat-sahabat Alpa lainnya pun tersentak. Ada yang merasa menyesal karena dulu sering meremehkan sikap pendiam Alpa setelah syuting. Ada yang merasa malu karena lebih sering pamer amal di media sosial, sementara sahabat mereka memilih diam. Semuanya dilanda perasaan yang sama. Takjub sekaligus menunduk rendah di hadapan jejak yang ditinggalkan Alpa. Masyarakat yang mendengar kesaksian itu semakin yakin bahwa malaikat benar-benar menjaga makam Alpa. Bukan karena ia seorang selebritas, melainkan karena catatan amalnya yang tulus. Bukan karena ia pernah terkenal, melainkan karena ia selalu menolak dikenang. Dan justru karena itulah, ia dikenang dengan cara paling indah. Ustadz, meski sudah mengungkap sebagian rahasia, tetap memilih menyimpan banyak hal lain. Ia tahu, tidak semua harus diceritakan. Ada kebaikan yang cukup Allah saja yang tahu. Tetapi ia lega, karena kini dunia tahu bahwa Empok Alpa bukan sekadar pelawak, melainkan seorang manusia yang diam-diam membangun jembatan kebaikan bagi banyak orang. Hari itu, makam Alpa tidak lagi dipandang sebagai sekadar tanah dengan nisan. Ia menjadi simbol bahwa amal yang tersembunyi akan dibuka di waktu yang tepat. Plot twist itu membuat semua orang teringat bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling terkenal, melainkan siapa yang paling tulus. Empok Alpa telah pergi, tetapi ustadz telah menyingkapkan sesuatu yang mengubah cara orang memandang hidup. Dari rahasia yang ia simpan bertahun-tahun, lahirlah pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kebaikan kecil, karena di mata Tuhan, ia bisa lebih besar daripada panggung dunia manapun. Dan sejak hari itu, nama Empok Alpa tidak lagi sekadar mengingatkan orang pada tawa. Ia juga mengingatkan pada kesunyian malam, pada sandal basah di hujan deras, pada beras di karung kecil, dan pada kebaikan yang hanya dicatat langit. Waktu berjalan, dan pemakaman Empok Alpa semakin ramai oleh orang-orang yang datang bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk mencari makna dari hidup mereka sendiri. Makam itu menjadi tempat di mana banyak orang merenung tentang kebaikan, tentang arti memberi, dan tentang keikhlasan. Setiap sore, masih terlihat beberapa orang duduk lama, membaca doa dengan wajah penuh air mata. Ada yang datang dari jauh, hanya karena mendengar cerita bahwa malaikat menjaga makam itu. Kisah tentang Alpa menyebar begitu cepat, bukan karena sensasi, melainkan karena orang merasa kisah itu nyata dan penuh ketulusan. Media memang sempat memberitakan, tetapi yang lebih kuat adalah cerita dari mulut ke mulut. Orang-orang menceritakan bagaimana seorang perempuan sederhana bisa meninggalkan jejak yang begitu dalam hanya karena kebiasaannya memberi diam-diam. Anak-anak yatim di pesantren tempat ustadz mengajar tumbuh besar dengan cerita itu. Mereka tidak lagi hanya mengingat sandal baru atau beras yang dulu datang diam-diam, tetapi juga menyimpan keyakinan bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi warisan besar. Bagi mereka, Empok Alpa adalah sosok ibu yang mereka tidak pernah kenal secara dekat,
tetapi selalu mereka doakan. Raffi dan Irfan, yang dulu menangis saat mendengar cerita Ustadz, kini mulai mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Mereka yang terbiasa berada di panggung besar, perlahan belajar untuk memberi tanpa kamera. Ada momen ketika mereka datang ke panti asuhan tanpa publikasi. Mereka membawa makanan, duduk di lantai bersama anak-anak, dan pulang tanpa jejak berita. Hanya beberapa orang yang tahu, dan itulah maksud mereka, meniru jejak Alpa yang tidak suka dilihat. Sahabat-sahabat lain pun mengalami perubahan. Ada yang memilih lebih sering mengunjungi makam Alpa, bukan untuk menangis, melainkan untuk mengambil semangat baru. Ada yang merasa perlu menuliskan kembali kisah hidup mereka, menata ulang langkah agar tidak habis di dunia yang gemerlap. Semua merasa bahwa pertemuan mereka dengan Alpa, betapapun singkatnya, meninggalkan bekas yang terlalu dalam untuk dihapus waktu. Di kampung halaman Alpa, orang-orang juga mulai berbicara tentang kebaikan yang dulu mereka kira biasa saja. Ternyata, selama ini banyak tetangga yang dibantu secara diam-diam. Ada janda yang mengaku tiba-tiba mendapat amplop uang di depan pintu rumahnya. Ada anak sekolah yang biaya ujiannya dibayar oleh seseorang yang kemudian baru mereka sadari adalah Alpa. Semua kisah itu berkumpul, membentuk sebuah mosaik yang semakin jelas menggambarkan siapa sebenarnya Alpa di balik layar tawa. Ustadz yang dulu membuka rahasia sebagian kebaikan Alpa, kini lebih banyak diam. Ia merasa sudah cukup berkata-kata. Tugasnya sekarang adalah menjaga agar cerita itu tidak berubah menjadi legenda yang berlebihan. Ia ingin orang mengingat Alpa bukan sebagai sosok suci tanpa celah, tetapi sebagai manusia biasa yang memilih jalan kebaikan dengan konsisten. Itu yang membuatnya istimewa. Hari-hari berganti, dan makam Alpa tetap terjaga dengan rapi. Orang-orang dari berbagai daerah terus berdatangan. Beberapa bahkan membawa anak-anak mereka, berharap bisa menanamkan nilai sejak dini. Mereka ingin anak-anak tahu bahwa hidup bukan soal seberapa banyak tertawa, seberapa sering masuk televisi, atau seberapa terkenal di dunia maya. Hidup adalah soal apa yang kita tinggalkan di hati orang lain. Pelan-pelan, kisah itu menjadi semacam gerakan sunyi. Banyak orang yang tidak lagi terlalu bersemangat mengumumkan donasi mereka di media sosial. Mereka teringat bahwa ada orang seperti Mpok Alpa yang memilih diam, tetapi hasilnya justru menggema setelah ia pergi. Dari sanalah lahir semangat baru, memberi tanpa pamrih, membantu tanpa nama, dan mengingat bahwa setiap kebaikan kecil tidak pernah hilang dari catatan Tuhan. Raffi sering berkata kepada keluarganya bahwa sahabatnya telah meninggalkan warisan paling berharga, yaitu contoh. Ia tidak lagi bisa mendengar suara tawa Alpa secara langsung, tetapi ia bisa meniru sikapnya. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar nostalgia. Irfan juga sering bercerita kepada anak-anaknya tentang sosok Alpa. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan teladan nyata, bukan hanya cerita pahlawan dari buku. Masyarakat yang dulu hanya mengenal Alpa dari layar kaca kini, mengenalnya dengan cara yang berbeda. Mereka melihat bahwa selebritas juga manusia biasa. Bisa rapuh, bisa sakit, tetapi juga bisa meninggalkan warisan kebaikan yang lebih besar daripada panggung. Bagi mereka, kisah Alpa adalah bukti bahwa tawa bisa hilang, tetapi kebaikan akan tetap tinggal. Dan pada akhirnya, apa yang paling mengejutkan adalah bahwa Alpa sendiri mungkin tidak pernah berniat meninggalkan warisan sebesar itu. Ia hanya melakukan apa yang ia anggap benar. Ia hanya ingin anak-anak yatim makan dengan baik, janda tidak merasa sendirian, dan pesantren kecil bisa tetap berdiri. Semua yang ia lakukan adalah hal kecil. Tetapi ternyata dari hal kecil itulah lahir sesuatu yang abadi. Waktu terus berjalan, makam Alpa tetap teduh, doa-doa terus mengalir, dan orang-orang terus belajar. Seakan-akan ia masih hadir, bukan dengan tubuh dan tawanya, tetapi dengan nilai yang ia tinggalkan. Ia mengajarkan bahwa hidup bisa sederhana, tetapi maknanya bisa mendalam. Bahwa tidak perlu menjadi orang besar untuk meninggalkan jejak besar. Kini, setiap kali Ustadz melewati makam itu, ia tidak lagi merasa berat. Ia tersenyum kecil, karena ia tahu rahasia yang dulu ia simpan kini telah menjelma menjadi cahaya bagi banyak orang. Dan ia yakin, di alam sana, Mpok Alpa pun tersenyum, bukan karena dipuja, melainkan karena kebaikannya akhirnya menemukan rumah di hati banyak manusia. Hidup manusia seringkali terasa sebentar. Begitu cepat. Seperti mimpi yang belum sempat kita tafsirkan sudah keburu hilang oleh cahaya pagi.
Begitulah rasanya ketika kabar duka itu datang. Empok Alpa meninggal dunia pada hari Jumat siang. Bagi orang-orang di televisi, Empok Alpa dikenal sebagai komedian yang jenaka. Ia selalu punya cara mengundang tawa meskipun wajahnya lelah. Ia bisa membuat satu studio penuh penonton tergelak hanya dengan satu ekspresi wajah. Tetapi orang-orang dekatnya tahu, Empok Alpa lebih dari sekadar artis lucu. Ia adalah seorang yang hatinya penuh kasih. Selama hidupnya, ia tidak pernah suka menyombongkan kebaikan. Banyak orang bahkan tidak tahu bahwa hampir setiap malam Jumat, diam-diam ia turun ke jalanan sekitar rumahnya. Ia membeli makanan sederhana, nasi bungkus, gorengan, atau sekadar teh panas, dan membagikannya kepada para pengemis yang duduk di emperan toko. Tidak ada kamera, tidak ada publikasi. Ia melakukannya sendiri, dengan pakaian sederhana, sambil menutupi wajahnya dengan kerudung kecil agar tidak banyak yang mengenali. Kebaikannya terasa seperti kebiasaan sehari-hari, bukan sesuatu yang istimewa baginya. Tetapi bagi orang-orang miskin yang lapar di jalanan, pemberian itu adalah segalanya. Beberapa kali ada anak jalanan yang berlari gembira sambil berteriak, "Itu tante yang suka bagi nasi lagi." Mereka tidak tahu siapa dia di layar kaca. Mereka hanya mengenalnya sebagai perempuan baik hati yang selalu datang membawa makanan. Tidak jarang, Empok Alpa menyelipkan sedikit uang di dalam bungkusan nasi. Ia pernah berkata kepada tetangganya, kalau nasi habis, uangnya bisa dipakai buat beli sarapan besok pagi. Sederhana, tanpa teori muluk, tanpa kata-kata manis. Ia hanya melakukan apa yang hatinya suruh. Kebiasaan itu jarang diketahui banyak orang. Bahkan, banyak artis yang bersahabat dengannya pun tidak tahu persis seberapa sering ia melakukannya. Ia tidak pernah bercerita. Baginya, menolong orang miskin bukanlah sesuatu yang perlu diumumkan. Ketika kabar meninggalnya Empok Alpa tersebar, semua orang terkejut. Rasanya terlalu cepat. Belum lama ia masih terlihat di televisi, bercanda, tertawa, dan melucu seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyumannya yang tulus, ia sebenarnya menyimpan rasa sakit. Ia bertarung dengan penyakit kanker yang perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya, tetapi ia memilih menyembunyikan penderitaannya dari publik. Hari itu, langit mendung tipis. Udara panas Jakarta seperti kehilangan tenaganya. Di rumah duka, orang-orang terus berdatangan. Para tetangga menangis terseduh. Para sahabat artis berdiri dengan wajah muram. Jalanan depan rumahnya penuh sesak oleh orang-orang yang ingin melayat. Yang membuat suasana semakin menggetarkan hati adalah banyaknya orang-orang kecil yang ikut datang. Mereka bukan kerabat, bukan artis, bukan tokoh besar. Mereka hanyalah tukang becak, pemulung, pengamen, dan anak-anak jalanan yang sering menerima kebaikan dari Empok Alpa. Dengan pakaian sederhana, mereka rela berdesakan hanya untuk bisa melihat wajah orang baik itu untuk terakhir kalinya. Salah seorang ibu tua berbisik lirih kepada tetangga lain, "Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi Alpa sering kasih saya makan. Waktu saya nggak punya apa-apa, dia datang bawa nasi. Dia bilang jangan malu, semua orang bisa lapar. Saya nggak sangka dia sebaik itu." Kata-kata sederhana itu menyebar seperti kabar dari mulut ke mulut. Banyak orang baru menyadari, selama ini Empok Alpa tidak hanya melucu di televisi. Ia punya kehidupan lain yang dipenuhi kebaikan kecil namun nyata. Kebaikan yang tidak pernah masuk berita infotainment, tapi justru tersimpan di hati orang-orang kecil. Prosesi pemakaman berjalan penuh haru. Di tengah keramaian, suara doa-doa bergema. Banyak yang menangis keras, ada juga yang hanya menunduk diam, seolah tak percaya bahwa perempuan yang begitu penuh energi kini terbujur kaku. Suasana di pemakaman begitu ramai, tetapi juga penuh ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Di antara kerumunan, terlihat sahabat-sahabat dekatnya berdiri dengan mata sembab. Mereka tidak banyak bicara. Kehilangan itu terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Hanya doa yang bisa mereka panjatkan. Ketika tanah mulai menimbun jasadnya, banyak orang yang tidak sanggup menahan air mata. Di atas tanah merah yang masih basah, terlihat karangan bunga bertuliskan doa dan ungkapan duka cita dari berbagai pihak. Tetapi justru yang paling menyentuh adalah bunga-bunga kecil yang dibawa oleh anak-anak kecil dari sekitar pemakaman. Mereka memetik bunga seadanya di jalan, lalu menaruhnya di atas gundukan tanah baru itu. Hari Jumat itu menjadi hari yang akan selalu diingat.
Orang-orang berbicara tentang kebaikan Empok Alpa. Di warung kopi, di jalanan, di televisi, semua orang membicarakan hal yang sama. Betapa dermawannya ia, betapa tulusnya ia membantu orang tanpa pamrih. Bagi sebagian orang, mungkin kepergian Empok Alpa hanyalah berita duka seorang artis. Tetapi bagi orang-orang kecil yang pernah merasakan langsung kebaikannya, kepergiannya adalah kehilangan seorang sahabat sejati. Mereka tahu, tidak akan ada lagi yang tiba-tiba datang malam hari membawakan nasi hangat tanpa pamrih. Tidak akan ada lagi perempuan dengan tawarnya yang membagi makanan tanpa peduli siapa yang menerima. Hari itu, semua orang merasa kehilangan. Tetapi di balik duka itu, ada juga rasa syukur. Syukur karena mereka pernah mengenal seseorang seperti Empok Alpa, yang hidupnya singkat, tetapi penuh arti. Dan seperti banyak orang bilang, kebaikan tidak pernah benar-benar mati. Ia akan tetap hidup di hati orang-orang yang pernah merasakannya. Kebaikan Empok Alpa menjadi cerita yang akan terus diceritakan, bahkan setelah tanah menutupi jasadnya. Itulah awal dari kisah kepergiannya. Kepergian yang membuat banyak orang sadar. Kadang orang paling sederhana yang kita kenal diam-diam menyimpan kebaikan yang lebih besar dari apapun. Beberapa hari setelah pemakaman Empok Alpa, suasana rumah duka mulai berangsur tenang. Karangan bunga yang kemarin memenuhi halaman sudah mulai layu. Sebagian dipindahkan, sebagian lagi masih tersandar di dinding pagar. Orang-orang yang datang melayat sudah kembali ke rumah masing-masing. Hanya keluarga dekat dan sahabat yang sesekali masih datang untuk menemani. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu orang yang masih memikirkan sesuatu dengan gelisah. Dialah dokter yang merawat Empok Alpa selama sakitnya. Ia tidak pernah banyak bicara kepada publik, tetapi di dalam hatinya ada rasa yang sulit diungkapkan. Selama masa perawatan, dokter itu sering melihat sendiri betapa sabar Empok Alpa menghadapi penyakitnya. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh panjang. Sesekali wajahnya meringis menahan sakit, tetapi tak lama kemudian ia kembali tersenyum. Dokter itu tahu, Empok Alpa adalah pasien yang berbeda. Kebanyakan pasien kanker datang dengan rasa takut, panik, bahkan marah. Tetapi Empok Alpa justru datang dengan ketenangan. Ia lebih banyak bertanya tentang kabar perawat, menanyakan apakah mereka sudah makan, atau bercanda tentang betapa sumpeknya ruang rawat yang temboknya selalu sama setiap hari. Ketika akhirnya Empok Alpa meninggal, dokter itu ikut merasa kehilangan, meskipun hubungannya hanya sebatas pasien dan tenaga medis. Ada sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Maka setelah pemakaman, ia memberanikan diri membuka kembali catatan medis dan berkas yang masih tersimpan di ruangannya. Di antara catatan itu, ada sebuah plastik bening berisi potongan rambut rontok milik Empok Alpa. Rambut itu sebenarnya dikumpulkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium. Rambut yang rontok akibat penyakit atau pengobatan biasanya punya struktur yang berbeda, dan dokter sering mengarsipkannya untuk perbandingan. Ia hampir saja mengabaikan plastik itu, sampai matanya menangkap sesuatu yang aneh. Rambut-rambut itu, yang seharusnya berantakan dan acak, ternyata tersusun dengan bentuk yang begitu jelas. Bentuk itu bukan garis-garis sembarangan. Semakin lama ia menatap, semakin jelas tulisan yang terbaca. Rambut itu membentuk lafaz, Allah, dalam bahasa Arab. Dokter terdiam cukup lama. Ia bahkan sempat mengucek matanya sendiri, berpikir mungkin hanya ilusi optik. Ia membolak-balik plastik bening itu, mencoba melihat dari sisi lain, mencoba mencari logika yang bisa menjelaskannya. Tetapi bentuk itu tidak berubah. Tetap sama, tetap jelas. Tetap menyerupai lafaz Allah. Ia tidak bisa mengabaikannya. Perasaan campur aduk menguasai dirinya. Antara takjub, bingung, sekaligus takut. Seumur hidupnya sebagai dokter, ia sudah melihat banyak hal aneh. Pasien yang sembuh tanpa penjelasan medis, pasien yang kuat bertahan meski kemungkinan hidupnya tipis, atau pasien yang pergi tiba-tiba meski hasil pemeriksaan terakhirnya baik-baik saja. Tetapi menemukan rambut yang membentuk lafaz Allah, itu di luar semua pengetahuan medis yang ia miliki. Beberapa jam ia hanya duduk di kursinya, menatap plastik itu. Sesekali ia mengingat wajah Empok Alpa. Ia teringat bagaimana pasien itu selalu menolak untuk diperlihatkan sebagai orang sakit. Empok Alpa tetap bekerja, tetap tampil di televisi, tetap tertawa, seolah-olah tubuhnya tidak sedang diserang penyakit. Di luar rumah sakit,
Kabar tentang kebaikan Empok Alpa semakin banyak beredar. Orang-orang bercerita tentang nasi bungkus yang ia bagi, uang kecil yang ia selipkan, atau sekadar senyum ramah yang ia berikan kepada siapapun yang ditemuinya. Cerita itu mengalir dari mulut ke mulut, dan semakin hari semakin banyak orang yang tahu bahwa di balik popularitasnya, ia ternyata adalah seorang dermawan yang tulus. Dokter itu semakin yakin, rambut dengan lafaz Allah itu bukan kebetulan. Baginya, itu seperti sebuah tanda, sebuah penegasan tentang betapa besar arti kebaikan seorang manusia. Tetapi rasa bingungnya tetap tidak hilang. Ia seorang dokter, terbiasa dengan data, logika, dan bukti ilmiah. Bagaimana mungkin ia menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak masuk akal baginya sendiri? Hari berikutnya, ia membawa plastik berisi rambut itu pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang-layang. Ia melihat orang-orang di jalan yang sibuk dengan rutinitasnya. Ada yang terburu-buru mengejar bus, ada yang menjajakan dagangan, ada pula yang duduk termenung di trotoar. Semua terlihat biasa saja. Tetapi ia merasa sedang membawa sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang mungkin bisa mengubah cara pandang banyak orang. Di rumah, ia meletakkan plastik itu di meja. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan rambut yang membentuk lafaz Allah terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca catatan medis kembali. Ia berharap menemukan penjelasan rasional, tetapi yang ada hanyalah data angka, hasil pemeriksaan darah, laporan laboratorium, semuanya kering dan tanpa rasa. Sementara itu, di luar sana, orang-orang masih berkabung. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim masih sering datang ke rumah keluarga Empok Alpa untuk memberi dukungan. Mereka juga mendengar banyak cerita baru dari tetangga tentang kebaikan sahabat mereka. Setiap cerita yang mereka dengar membuat mereka semakin kagum sekaligus merasa bersalah, karena selama ini mereka tidak pernah benar-benar tahu kehidupan pribadi Empok Alpa di luar dunia hiburan. Di titik itu, dokter mulai merasa harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa menyimpan temuan itu sendirian. Ada perasaan kuat di dalam dirinya yang berkata bahwa rambut itu harus diketahui orang-orang terdekat Empok Alpa. Mungkin bukan untuk mencari sensasi, bukan pula untuk mencari penjelasan, tetapi lebih kepada sebuah pengingat. Bahwa kebaikan yang tulus tidak akan pernah hilang begitu saja. Akan selalu ada tanda, sekecil apapun, yang ditinggalkan. Hari-hari berkabung yang awalnya penuh tangisan mulai berganti dengan cerita-cerita inspiratif. Orang-orang tidak hanya membicarakan kehilangan, tetapi juga mengingatkan satu sama lain tentang amal baik Empok Alpa. Sebagian tetangga bahkan mencoba melanjutkan kebiasaan kecil itu, membagi makanan kepada pengemis di malam Jumat. Mereka merasa, meski Empok Alpa sudah tiada, semangatnya bisa tetap hidup. Namun, di balik semua cerita yang beredar, hanya dokter itu yang tahu tentang rambut dengan lafaz Allah. Ia menyimpannya rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkannya. Ia sadar, begitu orang lain melihatnya, hidupnya sendiri mungkin tidak akan sama lagi. Di dalam hati kecilnya, ia tahu, rambut itu bukan sekadar helai-helai yang rontok. Itu adalah simbol. Simbol tentang kebaikan, kesabaran, dan ketulusan seorang perempuan yang selama ini dikenal hanya sebagai pelawak. Hari-hari setelah pemakaman Empok Alpa terus diwarnai dengan cerita yang tak ada habisnya. Setiap orang seakan punya kisah sendiri tentang kebaikan yang pernah mereka terima darinya. Ada tukang becak yang mengaku pernah diberi uang ketika ban becaknya pecah, ada anak kecil yang sering diberi jajanan tanpa diminta, bahkan ada pedagang asongan yang mengaku pernah dibiayai untuk pulang kampung karena ibunya sakit. Semua cerita itu mengalir deras, seperti sungai yang tiba-tiba meluap setelah hujan deras. Lalu, kabar tentang rambut Empok Alpa yang membentuk lafaz Allah mulai menyebar. Awalnya hanya kalangan kecil yang tahu, tetapi seperti semua kabar mengejutkan, berita itu akhirnya sampai ke telinga masyarakat luas. Orang-orang datang berbondong-bondong, penasaran ingin melihat sendiri. Rumah keluarga Empok Alpa kembali ramai. Tidak hanya dipenuhi oleh kerabat dan sahabat, tetapi juga oleh para ulama, wartawan, dan masyarakat yang ingin membuktikan sendiri. Bagi sebagian orang, ini adalah sebuah keajaiban. Sesuatu yang jarang terjadi, tanda yang diakini sebagai bukti kebesaran Tuhan. Ada yang menangis terharu, ada yang berdoa lebih khusyuk, ada pula yang tiba-tiba merasa lebih dekat kepada agama hanya dengan mendengar kabar itu.
Rambut itu seakan menjadi pengingat bahwa kebaikan manusia tidak pernah hilang begitu saja. Ada jejak yang ditinggalkan, meski bentuknya sederhana. Namun bagi dokter, kebingungan justru semakin besar. Ia tidak bisa menolak fakta yang dilihatnya sendiri, tetapi ia juga tidak bisa menerimanya begitu saja tanpa penjelasan logis. Ia seorang manusia yang terbiasa dengan ilmu. Tetapi di hadapannya kini ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu manapun. Ia berusaha tenang, tetapi setiap kali melihat plastik bening berisi rambut itu, dadanya berdebar lebih cepat. Sementara itu, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim semakin sering duduk termenung setiap kali mereka datang ke rumah keluarga Empok Alpa. Mereka mendengarkan cerita-cerita baru tentang sahabat mereka, cerita yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Rasa kagum bercampur dengan rasa bersalah. Mereka mulai menyadari bahwa mereka hanya mengenal satu sisi Empok Alpa. Sisi panggung, sisi layar kaca. Mereka tidak pernah benar-benar tahu betapa dalamnya kebaikan hati Empok Alpa di balik sorot lampu studio. Hari demi hari, orang-orang semakin percaya bahwa rambut dengan lafaz Allah itu adalah tanda karamah, sebuah keistimewaan dari Tuhan untuk seorang hamba yang tulus. Rumah keluarga Empok Alpa tidak pernah sepi dari orang yang ingin melihat. Beberapa ulama yang datang bahkan memberi ceramah singkat, menekankan bahwa ini adalah bukti bahwa amal baik tidak pernah sia-sia. Tetapi, pada suatu malam, dokter kembali duduk sendirian di ruangannya. Plastik berisi rambut itu masih ada di meja. Ia menatapnya lama, lalu membuka kembali laci tempat arsip disimpan. Ia ingin memastikan sekali lagi semua catatan medis Empok Alpa. Ia membaca ulang laporan demi laporan, mencoba mencari hal kecil yang mungkin terlewat. Lalu, di pojok laci, ia menemukan sebuah amplop kecil. Amplop itu tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Tulisannya sederhana, dengan huruf tangan yang ia kenal, tulisan Empok Alpa. Dengan hati berdebar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas yang sudah agak kusut. Tulisan di atas kertas itu jelas dan sederhana. "Dok, kalau nanti saya sudah tidak ada, jangan kaget. Saya yakin Allah akan tunjukkan tandanya. Hidup saya bukan untuk saya sendiri, tapi untuk orang kecil di jalanan. Jangan ceritakan tentang sakit saya kepada banyak orang. Saya ingin mereka mengingat tawa saya, bukan tangisan saya. Terima kasih sudah menjaga saya selama ini." Dokter menatap surat itu lama. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tiba-tiba mengerti. Empok Alpa memang tidak ingin orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang menderita karena sakit. Ia ingin dikenang sebagai perempuan yang membuat orang lain tertawa, yang berbagi kebaikan tanpa pamrih. Rambut yang membentuk lafaz Allah hanyalah bagian dari cerita yang lebih besar. Sebuah cara Tuhan menegaskan betapa berharga hidup seorang manusia yang penuh kebaikan. Keesokan harinya, dokter akhirnya memberanikan diri menceritakan isi surat itu kepada Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Mereka membacanya dengan mata yang sembab. Surat itu membuat mereka semakin sadar bahwa sahabat mereka telah memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia menutupi penderitaannya demi orang lain. Ia lebih memilih memberi tawa ketimbang meminta belas kasihan. Pada akhirnya, kisah Empok Alpa tidak berhenti pada kepergiannya. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada kekayaan atau popularitas. Ia meninggalkan jejak kebaikan yang terus mengalir, bahkan setelah tubuhnya dimakamkan. Orang-orang yang pernah ditolongnya akan selalu bercerita, dari satu generasi ke generasi berikutnya, bahwa pernah ada seorang perempuan sederhana yang suka memberi makan orang lapar tanpa pamrih. Di kampungnya, beberapa tetangga mulai meniru kebiasaannya. Setiap malam Jumat, mereka menyiapkan nasi bungkus dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Mereka melakukannya dengan niat sederhana, meneruskan kebiasaan baik Empok Alpa. Mungkin mereka tidak bisa melakukan sebanyak yang ia lakukan, tetapi setidaknya mereka bisa menjaga semangatnya tetap hidup. Cerita tentang rambut dengan lafaz Allah terus menjadi perbincangan. Ada yang percaya sepenuhnya, ada yang mencoba mencari penjelasan ilmiah, ada pula yang hanya mendengar dengan rasa heran. Tetapi apapun pandangan orang, semua sepakat pada satu hal, Empok Alpa adalah sosok yang tulus. Hidupnya singkat, tetapi kebaikannya meninggalkan tanda yang tidak akan pernah hilang. Waktu terus berjalan, tetapi kisah itu tetap melekat. Orang-orang mengingatnya bukan hanya sebagai artis yang melucu di televisi, tetapi sebagai manusia yang baik,
yang tahu bagaimana cara membuat hidup orang lain sedikit lebih mudah. Dan disitulah letak plot twist kehidupan. Di balik panggung komedi yang penuh tawa, ternyata ada seorang perempuan yang berjuang melawan sakitnya sendiri sambil terus memberi kebahagiaan pada orang lain. Hidup memang sering menyembunyikan rahasia di tempat yang tidak kita duga. Dan kali ini, rahasia itu terungkap dalam bentuk rambut rontok seorang perempuan bernama Empok Alpa, yang membentuk lafaz Allah. Tanda kecil yang sederhana, tetapi meninggalkan makna besar bagi siapa saja yang melihat dan mendengarnya.